فاتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن عبد الحداد، ثم إلى أرواح كافة الأولياء الصالحين، خصوصا أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم من رحم المغفرة سكنا وجنة، ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ولا تتعود النوم على الفروش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل، فيعظم حزنك وتحسرك إذا رأيت ما أعد الله للقائمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس في صعيد واحد فينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليمان بن داود عليه السلام له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكون نومك فيها أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهي ثلث. ومتى تعذر عليك في بعض المواضع الجمع بين التيمم والاستقبال فنم على يمينك، واجتهد ألا تستدبر القبلة. وإذا قصدت باتجاعك الاستراحة دون النوم فلا بأس أن تضطجع على الأيسر. الآخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رضي الله عنه: ولا تتعود النوم على الفرش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام بالليل. ولا تتعود, dan janganlah kamu membiasakan an-naum, tidur, alal furushil wati'ah, di atas kasur-kasur atau permadani-permadani atau hamparan-hamparan al-wati'ah yang empuk. Fayad'uka, maka mengajak itu tidur di atas kasur yang empuk, mengajak kamu ila kathratin nom, kepada banyak tidur, wa tarki qiyamil lail, dan meninggalkan qiyamul lail. Berusahalah untuk kamu itu tidak terlalu banyak tidur, karena dengan terlalu banyak tidur berarti kamu membuang umur kamu sia-sia, tidak bernilaikan ibadah kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak tidur. Tidur jangan dijadikan prioritas, tapi tidur itu hanya sekedar. Hanya sekedar. Yang penting tidak payah. Yang penting kamu butuh istirahat. Karena dikatakan an-naumu rahatul abdan. Tidur ini istirahatnya badan. Tahu mesin enggak? Mesin mobil itu kalau mau diistirahatkan dimatikan, berhenti semuanya. Berhenti semuanya mesin. Tapi kalau manusia enggak bisa berhenti semuanya. Jantungnya kalau berhenti ya fatal, ginjalnya kalau berhenti ya fatal. Cuma harus istirahat, nggak boleh diforsil. Nah, istirahatnya yaitu tidur. Tidur itu mengurangi semuanya. Sekalipun bergerak, tapi pergerakannya tidak menforsil. Sekalipun berfungsi, tapi tidak terlalu
terforsil. Tidur itu istirahat. Cuma jangan istirahat terlalu lama, juga nggak benar. Kenapa? Nilainya hidup akan berkurang kalau terlalu banyak tidur. Nah, untuk supaya tidur tadi itu cukup, nggak terlalu berlebihan, tinggalkan tidur di atas alas yang empuk. Jangan dibiasakan tidur di atas yang empuk-empuk. Akhirnya tambah lelap tidurnya, tambah banyak tidurnya. Ketika tambah banyak tidur, berarti semakin banyak umur kamu sia-sia. Ini hitungan akhirat ini ya. Lah kalau sudah demikian, jangan-jangan akhirnya karena terlalu enak tidurnya, lelap sampai subuh. Kadang-kadang keluar daripada subuh. Hilanglah nanti pahala qiyamul lail enggak kamu dapatkan. Faya'dhumu huznuka wa tahassuruk, maka akan menjadi besar susahnya kamu dan penyesalan kamu. Idza ra'aita, jika kamu menyaksikan ma'adallah, apa yang telah Allah persiapkan lil qaimin, bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail. Nanti di akhirat orang-orang yang enggak qiyamul lail itu ketika mereka menyaksikan bagaimana Allah membagikan pahala yang besar, derajat yang tinggi bagi orang yang qiyamul lail di atas dunia, mereka nyesel. Ya Allah, kok aku bangun ya 2 rakaat aja seperti gitu ganjarannya, apalagi 4, 5, 6 dan seterusnya. Dia akan menyesali itu semuanya. Tapi apa nilai penyesalan nanti di akhirat? Karena tidak mungkin lagi orang itu akan dikembalikan di atas dunia. Sebelum itu terjadi, jangan ketinggalan. Kata Rasulullah SAW, rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di tengah malam itu adalah harta simpanan yang berharga daripada harta-harta berharga di surga. Batu masa disimpan enggak ya? Botol yang tidak disimpan di tengah jalan banyak. Maling botol itu udah ada. Tapi kalau berlian, itu disimpan. Kenapa? Berharga. Emas disimpan, omplong nggak disimpan. Kenapa? Berharga itu emas. Berharga itu emas. Di surga itu ada barang-barang, ada sesuatu yang berharga, tapi bukan emas, karena emas itu adalah biasa di surga. Lawang bangunan itu batu batanya itu dari emas dan perak. Berlian itu, permata itu biasa. Kerikil-kerikilnya itu permata ada di sana. Jadi enggak, yang berharga itu justru ibadah. Di antaranya yang paling mahal, ibadah yang sangat berharga, yaitu sholat di tengah malam. Kata Nabi, 2 rakaat di tengah malam, di waktu malam itu sebelum fajar maksudnya, itu adalah satu hal yang sangat mahal dan berharga daripada nilai-nilai yang berharga ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid, bakal dikumpulkan manusia fi sa'idin wahid, ada di tanah lapang yang satu. Fayunadi munadin, maka akan mengumandangkan satu pengumandang, nanti akan diumumkan, maka akan dipanggil, ainal ladzina kanat, manalah orang-orang yang ada dahulu, tatajafa junubuhum, yang menjauh punggung-punggung, samping-samping mereka, anil madaji, daripada tempat-tempat tidur, fayagumun, maka mereka bangun qiyamul lail, wahum qalil, mereka ternyata orangnya sedikit, fayadkhulunal jannah, maka mereka masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Nanti
ketika manusia dikumpulkan ada di padang mahsyar. Jadi nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah kebangkitan. Kumpul semuanya. Sebelum dihisab dikumandangkan dulu. Aina alladziina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun. Mana orang-orang yang kalau malam tadi itu memalingkan, menjauhkan punggung-punggungnya daripada tempat tidurnya. Maka fayaqumun, mereka bangun. Ternyata yang bangun dari sekian jumlah manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat qalil, sedikit. Maka orang-orang ini adalah istimewa. Fayadkhuluna jannah bighairi hisab. Masuk surga dulu, enggak pakai dihisab. Masuk surga dulu. Karena itu mata kita harus dibiasakan bangun sebelum subuh, supaya nanti termasuk golongan istimewa yang masuk surga tanpa dihisab. Tahu hisab enggak? Hisab itu kalau bahasa sekarang interogasi. Paham? Jadi kalau misalnya Anda dipanggil sama polisi menjadi saksi, bisa jadi terdakwa loh. Panggil. Tapi yang langsung mengadili ahkamul hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maju. Selama hidup di dunia matanya dibuat apa? Jawaban sendiri, mau buat apa? Berapa kali baca Quran, berapa jam setiap hari? Lihat alun-alun, berapa setiap hari? Lihat televisi, berapa setiap hari? Kasih telinga, berapa kali mendengarkan Quran, berapa jam setiap hari? Dengarkan orang ngerasani cerita ngalor ngidul, berapa jam? Kasih kaki, sholatnya berapa jam? Ngejar bola berapa jam? Keluyuran berapa jam? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita dihisab sama oleh Allah, kira-kira ada yang selamat enggak? Kalau dibalas sesuai dengan amalnya. Karena itu jangan malas-malas qiyamul lail. Bangun. Walaupun Anda 10 menit wudu kemudian sholat 2 rakaat, maka Anda termasuk siapa yang malam harinya orang tadi itu menjauhkan punggungnya daripada tidur, dirinya daripada tidur. Mereka melaksanakan qiyamul lail, maka bangunlah mereka dan masuk surga tanpa dihisab, enggak pakai diinterogasi, karena sudah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Laksanakan qiyamul lail. Saya teruskan dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Galat Ummu Sulaiman, berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Dawud. Sulaiman anaknya Nabi Dawud, berarti istrinya Nabi Dawud ini berkata, nasihati kepada Nabi Sulaiman. Lahu, berkata kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dinasihati sama ibunya. Ini Nabi dinasihati sama ibunya ini. Kira-kira ibunya sampean pernah enggak ngasihati Anda seperti gini? Gimana nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku, la tuksirin nauma billail, jangan kamu itu banyak tidur di malam hari. Fa inna, maka sesungguhnya man yuksirun nauma billail, orang yang banyak tidur di malam hari, ya'ti faqiran, akan datang dalam keadaan fakir yaumal qiyamah, di hari kiamat. Anakku, jangan banyak tidur ya di malam hari. Orang yang banyak tidur malam hari tidak punya kekayaan nanti dari kiamat, fakir, melarat, masuk surga nggak punya apa-apa nanti. Orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, nanti ada di surga, tingkatannya dibagi sesuai dengan amal kebaikan yang ia lakukan di atas dunia. Lah orang yang nggak punya qiyamul lail ini fakir, termasuk fuqara ahli jannah, melarat ada di surga. Bahasanya kalau sampean dikasih sepeda pancal kemudian yang lainnya dikasih Mercy, nggak nyesel kira-kira, walaupun punya sepeda pancal gitu.
Lah kalau di dunia dengan bekerja keras bisa berubah nasibnya. Lah kalau di surga gimana ente? Nyesal terus ada di surga. Karena itu di surga itu nikmat, tapi ada orang yang menyesal. Kenapa? Karena dia bisa melakukan amal soleh di dunia, ditinggalkan dengan sengaja, dengan tanpa udzur, akhirnya kehilangan pahala besar nantinya. Karena itu jangan malas-malas kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu banyak tidur di malam hari. Orang yang banyak tidur di malam hari itu adalah melarat nanti ada di hari kiamat. Cuma sedikit tidur di malam hari banyak ibadah maksudnya. Lah kalau bendol-bendol urusannya, wajib waru urusannya, sekak seter urusannya, ya lain lagi. Tambah melarat itu nanti dari kiamat. Ini yang dimaksud sedikit tidur di malam hari karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang itu kalau nasihati anak, udah tidur nak, belum waktunya kamu qiyamul lail. Banyak makan nak, biar gemuk, kalau gelut biar menang terus. Ini orang tua apa model gini nih? Tuh lihat, nasihat kepada anak itu penting. Ibu, bapak harus nasihat. Diarahkan anak tadi itu untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan dulu. Wa qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali. I'lam, ketahuilah, annal laila wan nahara, sesungguhnya malam hari dan siang hari, arba'un wa isyruna sa'ah, 24 jam. Mulai dulu enggak berubah ya? Mulai dulu enggak berubah. Pernah berubah enggak? Sampai 30 jam? Enggak. Satu hari, satu malam itu adalah 24 jam. Fala yakunu, maka tidak menjadi naumuka, janganlah menjadi naumuka, tidurnya kamu, aktsar, lebih banyak, min thamani sa'at, daripada 8 jam. Fayakfik, maka cukup bagimu, in ishta, jika kamu tadi itu hidup, sitina sanatan, 60 tahun, antudayyi'ah, kamu berarti menyia-nyiakan, minha, daripada 60 tahun, isyrina sanatan, 20 tahun, wa ya athluth, yaitu sepertiga umur. Nih, orang itu jangan sampai tidurnya daripada setiap hari, satu hari satu malamnya itu 8 jam. 8 jam itu dari total satu hari satu malam 24 jam berarti sepertiga. Iya enggak? 24 jam dibagi 3 ada berapa? 8 jam, sepertiga. Kalau umurnya kamu itu 60 tahun, berarti tidurnya kamu itu 20 tahun sama 60 tahun itu. Sepertiga sudah untuk tidur tok. Dipotong masa balik. Karibiro. Kalau misalnya masa balik itu 15 tahun, berarti tinggal berapa? 25 tahun. Dipotong untuk masuk kamar mandi, makan, minum, kerja, keluyuran. Ibadahmu cuma berapa tahun selama 60 tahun itu? Kira-kira dalam satu hari satu malam itu ibadah ono 2 jam. Di total sholatnya, saat baca Qur'annya, saat dzikirnya. Kalau kita anggap 2 jam, berarti hanya berapa persen daripada umurnya kita ini? Hanya berapa persen daripada umurnya kita? Lah itu kadang-kadang kurang daripada 2 jam. Loh, kok merasa banyak ibadah kepada Allah? Padahal tidurnya lebih banyak daripada baca Qur'annya. Tidurnya lebih banyak daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya anggap samalah. 8 jam tidur, 8 jam baca Qur'an. Iso enggak kira-kira?
8 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Kalau tidur, tidak kuat kalau saya tidurnya kurang. Kenapa tidak pernah menyatakan, tidak kuat kalau saya ibadahnya kurang. Nanti di hari kiamat rasanya begitu. Tidak kuat saya, eman saya. Kekurangan ibadah saya kepada Allah. Nyesel nanti dari kiamat orang itu. Karena itu jangan sampai nanti di hari kiamat ternyata kamu tadi itu menjadi orang yang menyesal. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalkulasi umur ini ya. Kalkulasi umur. Apalagi masih bukan hanya digunakan untuk lupa, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Istiqomah baca Quran seperempat jam, istiqomah nonton TV 4 jam. Nah itu apa nilainya nanti kita ini di hari kiamat? Saya teruskan dulu. Wa mata ta'adzara 'alaika fi ba'dil mawadhi', dan kapan ta'adzara, dan kapan kamu tadi itu udzur fi ba'dil mawadhi', di sebagian tempat-tempat, al-jam'u mengumpulkan bainat tayammun, antara tidur miring, wal istiqbal dan menghadap kiblat. Kan kemarin dianjurkan seperti keadaan mayit tidur miring menghadap kiblat. Enggak bisa ini waktu haji. Penuh orang, duduknya harus tidurnya harus duduk atau gimana, paham ya? Atau di bis, nggak mungkin tidurnya mulai begitu, atau di sepur, di uang nanti. Gimana ini? Nggak mungkin, sudah udzur kita, nggak bisa tidur dalam keadaan posisi yang demikian. Fanam ala yaminik, ya tidur di sebelah kiri kamu, miringnya di sebelah kanan kamu, miringnya ke sebelah kanan, miringnya ke sebelah kanan. Wastahid, dan berusahalah an la tastadbiral qiblah, kamu tidak membelakangi kiblat. Janganlah kamu belakangi kiblat kalau tidur. Usahalah jangan sampai tidur membelakangi kiblat. Wa idza gasatta, dan jika kamu itu bertujuan bittijaika, dengan rebahannya kamu, al istirahata, istirahat, dunan naum, bukan tidur, ngelesetan tok, bukan tidur saya ini, fala ba'sa, maka tidak apa-apalah, antat taji'ah, kamu tadi itu berebah, alal aisar, di atas samping kiri, tidak samping kanan. Kalau inti hanya sekedar untuk ngeleset, untuk hanya tidur-tiduran, tetap kamu usahakan menghadap kiblat, walaupun kamu tadi itu baringnya di atas samping kiri. Kalau tidur beneran, samping kanan, usahakan. Disiplin walaupun tidur, Islam itu ya. Disiplin walaupun tidur. Apalagi masuk kantor harus lebih disiplin, bener ya. Nah kalau kita kan enggak, disiplin tidur walaupun dalam kantor. Orangnya kita kan gitu, disiplin tidur walaupun dalam kantor, tengah-tengah rapat ngorok tadi. Waktunya istirahat bukan dibuat untuk tidur, tapi dibuat untuk ke warung, untuk keluyuran. Waktunya rapat yang dia digaji untuk mengurusi rakyat, ternyata dibuat tidur. Hebat enggak? Islam mengatur kita disiplin sekalipun dalam tidur. Allahu Akbar. Ya? Inilah ajaran Islam. Wa fin naumi waktul gailulah, dan dalam tidur itu ada namanya waktul gailulah, waktu untuk gailulah, tidur sejenak. Ma'unah itu adalah satu cara membantu ala qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Fa'alaika bih, maka hendaknya kamu tidur sejenak tadi itu. Perhatikan baik-baik. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Usahakan bisa tidur walaupun sebentar.
Jadi kamu tadi itu misalnya bangun jam 2:30. Bangun jam 2:30. Bangun jam 2:30 ibadah, jangan tidur lagi. Sampai sholat subuh, setelah sholat subuh baca wirdul latif, kemudian setelah itu baca Quran sampai mandi, terbit matahari, sholat duha, sarapan, kerja. Nanti jam kira-kira 10:30 lemes, tidur. 1 jam kamu tidur, seger. Bangun, sholat zuhur, teruskan kalau mau bekerja. Jangan tidur lagi. Sampai asar, mungkin kamu tadi itu duduk sama keluarga, habis maghrib, baca Quran, dzikir, sampai isya, sholatul isya, ngantuk kamu. Paham nih ya? Ngantuk. Tidurnya badri, tidurnya dari awal nanti. Jam 8, jam 9 udah tidur. Jam 2:30 bangun lagi. Tertib jadinya. Tidur sejenak tadi itu sebelum dohor itu namanya waktul qailulah. Memang Allah kasih berkah. Dan orang yang tidur saat itu mengatur waktunya, dan selain itu tidak tidur ya siang hari, hanya di saat itu membantu untuk qiyamul lail. Seger badannya. Seger badannya, subhanallah. Allah. Berbicara tentang qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada disediakan kebun-kebun yang indah, wa 'uyun, dan mata air yang mengalir. Maksudnya surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka daripada pahala amalnya. Di surga dia merasakan nikmat itu karena mendapatkan pahala apa yang mereka amalkan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum masuk surga, muhsinin adalah orang-orang yang banyak berbuat baik di atas dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ada mereka dahulu di atas dunia, selain banyak berbuat baik, qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur di malam hari. Mereka menjadi orang yang sangat bahagia nanti ada di akhirat. Ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada." Hanya saja orang yang beriman dengan ayat-ayatku, yaitu Al-Quran, mereka adalah sifatnya alladzina idza dzukiru, jika mereka diperingatkan biha dengan ayat-ayat Al-Quran, kharru sujjada, maka mereka merunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka adalah orang yang memuji yang mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa hum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Mereka adalah orang yang patuh, orang yang iman, orang yang taat, orang yang takut, dan mereka sifatnya orang-orang yang beriman tadi itu, tatajafa junubuhum anil madaji', yang terangkat punggung dan samping mereka daripada tempat-tempat tidur mereka, karena mereka melaksanakan qiyamul lail, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu memohon kepada Tuhannya, khaufan, takut daripada azab Allah, wa tama'a, dan berharap
ridha dan rahmat Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sifat mereka daripada apa yang Allah berikan rizki selalu menginfakkan kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Kalau dibaca, dinasehati, sadar, patuh, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau malam qiyamul lail selalu berdoa minta selamat daripada azab, selalu memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak sombong, kemudian banyak infak. Itu orang beriman. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail." Paling afdalnya salat setelah salat wajib. Setelah salat wajib yaitu salat qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal laili gurbatun ila Allah azza wa jal wa takfirun lidhunub wa matradatun lidda' 'anil jasad wa manhatun 'anil ithim. Hendaknya kamu itu melaksanakan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah menjadi kebiasaan, keseharian orang-orang yang soleh sebelum kamu. Bukan hanya umat Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad juga begitu orang soleh. Itu ciri-cirinya orang soleh, orang wali. Orang wali itu tidak kok tok. Qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail itu gurbatun ilallah, cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mendekatkan diri paling cepat dengan qiyamul lail kepada Allah. Kedua, wa takfirun lidhunub, cara untuk mengampuni dosa-dosa. Ketiga, wa matradatun lidda, mengusir penyakit. Orang dulu itu sehat-sehat karena qiyamul lail. Sekarang tidak sehat itu karena nggak pernah qiyamul lail. Ya memang nggak tidur malam, tapi jalan-jalan, akhirnya paru-paru basah dia. Matradatun lidda, mengusir penyakit. Wa manhatun 'anil ithim, dan orang kalau mau qiyamul lail itu akan tercegah dirinya daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan daripada qiyamul lail. Yang paling penting bagi kita, jangan tidak melakukan. Bukan banyak mendengarkan pahala-pahala tapi enggak ada berubah. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Manggil orang hidup itu ada faedahnya. Dia pasti akan mendatangi kalau dipanggil. Tapi kalau mayit yang dipanggil enggak teko-teko. Kenapa? Tidak peduli, tidak mau datang sudah, nggak bisa. Laqad wa narun law nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Api itu kalau ditiup tambah bara. Kalau kita ini masih ada titik iman dalam hati kita, dikasih semangat, tambah semangat. Walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau sudah jadi debu, nggak ada titik apinya, ditiup tambah lari. Kalau kita tadi itu dikasih nasihat, kasih semangat, tambah kita ini giat, itu masih ada titik iman. Tapi kalau sudah padam api imannya jadi debu, tambah lari. Aduh, qiyamul lail maneng. Wadah dzikir lagi, bal-balan dindi. Doa nafhuka fir ramadi.